Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Zikri. Saya akan mempresentasikan hasil jurnal yang saya buat yang berjudul Evaluasi Kinerja Simpang Tidak Bersinyal Menggunakan Program AA Sidra. Studi kasus persimpangan Jalan TNI, Jalan Tikala Ares, Jalan Daan Mogot, Jalan Pomoro, Kota Manado. Abstrak. Persimpangan jalan merupakan jaringan daerah kritis dalam melayani arus lalu lintas, terlebih bila persimpangan tersebut tidak diatur berdasarkan kecukupan ruang untuk keluar masuk kendaraan dari berbagai jenis, mengakibatkan terjadi tundaan yang cukup besar. Lokasi penelitian di Kota Manado yaitu persimpangan 4 lengan antara Jalan TNI, Jalan Tikala Ares, Jalan Daan Mogot, Jalan Pomoro yang sangat sering terjadi kemacetan. Pendahuluan. Dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk di Kota Manado, maka pengguna tata guna lahan juga akan semakin meningkat. Penduduk yang ada semakin hari semakin membutuhkan kehidupan perekonomian yang baik dan lancar, guna tercapainya kesejahteraan dan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat. Kegiatan perekonomian ini bisa berjalan dengan baik jika hal-hal yang menunjang kegiatan ini juga lancar. Lokasi penelitian. Persimpangan yang dijadikan lokasi penelitian adalah Simpang 4 Lengan di Jalan TNI, Jalan Tikala Ares, Jalan Daan Mogot, dan Jalan Pomoro. Itu ada gambar 1. Itulah kondisi geometrik persimpangan. Metode analisa persimpangan. Ada beberapa metode yang digunakan untuk menganalisa persimpangan, antara lain HCM 1985, HCM 1994, HCM 2000, dan MKJI 1997. Dengan semakin majunya perkembangan teknologi saat ini sudah ada program komputer yang khusus didesain untuk persimpangan, diantaranya KAJI atau Indonesia, Oskedi Inggris, AA Sidra Australia. Hasil dan pembahasan pada penelitian ini terdapat 5 komponen hasil analisa, yaitu derajat kejenuhan atau degree of saturation, kapasitas total capacity, antrian QI, tundaan atau delay, dan tingkat pelayanan level of service. Tingkat pelayanan berdasarkan kriteria tingkat pelayanan berdasarkan HCM 2000 untuk persimpangan dengan tanda stop atau stop sign dan tanda pemberi jalan atau giveaway atau yield sign. Berdasarkan kontrol tundaan, di mana untuk tingkat pelayanan A artinya kendaraan bebas menentukan kecepatannya, untuk tingkatan pelayanan B artinya terjadi sedikit hambatan, tingkat pelayanan C artinya kondisi stabil, kebebasan manuver atau bergerak terbatas, tingkat pelayanan D artinya arus tidak stabil, kadang harus memperlambat kecepatan, tingkat pelayanan E artinya sangat tidak stabil dan kadang macet. Kemudian untuk tingkat pelayanan F artinya terjadi kemacetan. Ini ada tabel 1 hasil analisa dari semua data existing. Ini ada gambar 2, yaitu gambar derajat kejenuhan untuk data simulasi gabungan. Gambar 2 menunjukkan bahwa untuk jalan Tikala Ares belok kanan dan lurus diperoleh derajat kejenuhan yang paling rendah, yaitu 0,218, dan untuk jalan Tikala Ares belok kiri diperoleh derajat kejenuhan paling tinggi, yaitu 0,846.
Artinya akan terjadi panjang antrian yang begitu besar pada jalan Tikala Ares dengan arah belok kiri. Di sini ada gambar 3. Gambar 3 ialah kapasitas total untuk data simulasi gabungan. Gambar 3 menunjukkan bahwa terjadi perbedaan kapasitas di tiap lengan simpang baik untuk belok kiri, lurus maupun belok kanan. Kapasitas total yang diperoleh dari hasil analisa adalah 2713 TCU per H. Gambar 4 menunjukkan bahwa terjadi perbedaan tundaan di tiap lengan simpang. Kontrol tundaan yang terendah terdapat pada jalan TNI yaitu 13,9 detik dan kontrol tundaan tertinggi terdapat pada jalan Tikala Ares yaitu 36,3 detik. Dengan kontrol tundaan yang tinggi maka akan terjadi panjang antrian yang besar pada jalan Tikala Ares sehingga menurunkan tingkat pelayanan simpang tersebut, khususnya jalan Tikala Ares untuk belok kiri. Dari hasil komparasi antara program AA Sidra dan metode MKJI 1997 terlihat perbedaan nilai pada tiap lengan dalam perilaku lalu lintas. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan pemasukan data seperti perbedaan sejumlah volume kendaraan dan jumlah penduduk. Pada program AA Sidra hanya volume kendaraan ringan dan berat saja yang dihitung, sedangkan pada metode MKJI 1997 yang dimaksudkan dengan volume kendaraan adalah semua kendaraan yang bergerak, baik dengan kendaraan ringan, kendaraan berat, motor dan kendaraan tak bermotor. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, setelah dilakukan analisa simpang dengan menggunakan program AA Sidra berdasarkan data existing, diperoleh data desain 12 yang paling buruk dengan nilai derajat kejenuhan sama dengan 0,925. Kapasitas total 2710 ken per jam. Panjang antrian sama dengan 44 meter, kontrol tundaan sama dengan 26,2 detik, dan loss F yang artinya terjadi kemacetan pada simpang. Di sini ada gambar tabel 2 komparasi kinerja simpang antara metode AA Sidra dan metode MKJI 1997. Dari hasil menggunakan program AA Sidra menunjukkan bahwa pada simpang terjadi kondisi arus lalu lintas yang stabil dan memiliki kebebasan manuver yang terbatas. Sedangkan pada metode MKJI 1997 menunjukkan bahwa pada simpang terjadi sedikit hambatan. Saran. Hal-hal yang dapat disarankan untuk meminimumkan atau mengatasi permasalahan yang terdapat pada simpang 4 lengan tidak bersinyal antara Jalan TNI, Jalan Tikala Area, Jalan Daan Mogot, Jalan Pomoro, Kota Manado adalah sebagai berikut. Untuk objek penelitian, 1. Akibat adanya beberapa pertokoan dan usaha dagang lainnya yang terletak di lengan simpang, maka akan menimbulkan kemacetan karena banyak kendaraan yang parkir di area jalan sehingga mengurangi kapasitas jalan. Untuk meningkatkan tingkat pelayanan simpang, maka sebaiknya dilakukan penambahan lajur untuk masing-masing jalur atau arah di setiap lengan simpang. Awalnya hanya 2 lajur sampai 2 jalur, maka dibuat untuk menjadi 4 lajur sampai 2 lajur, sehingga dengan otomatis lebar jalan akan bertambah menjadi 14 meter tiap lengan pada simpang. Hal ini dilakukan karena lebar jalan pada tiap lengan simpang tidak sesuai dengan lebar optimal jalan menurut MKJI 1997. Untuk penelitian lanjutan, setelah dilakukannya penelitian ini, diharapkan agar adanya penelitian lanjutan mengenai analisa simpang dengan melakukan perubahan lainnya, seperti merubah simpang tidak bersinyal menjadi simpang bersinyal. Daftar pustaka. Nampaknya itu saja hasil presentasi saya. Sekian dan terima kasih saya ucapkan. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.